Dan kisah itu saudara nggak boleh dianggap remeh. Aduh, pengajian Habib isinya cerita doang, nggak ada hukum halal haram. Aduh, pengajian cuma cerita. Misal, cerita itu memiliki keutamaan. Terkadang orang tidak tersentuh hatinya dengan ayat, tidak tersentuh hatinya dengan hadis, tidak tersentuh, tidak terpanggil hatinya dengan fatwa ulama. Terkadang seperti itu. Tapi malah terajak hati dan imannya ketika dengar kisah. Betul. Makanya Imam Junaid Baghdadi rahimahullah rahmatal abrar, Sayyidut Taifah Abi Muhammad Junaid al-Baghdadi wali min awliyaillah, pernah mengatakan al-hikayatu jundun min junudillahi azza wa jalla. Hikayat itu, cerita-cerita Islami itu jundun, dia itu tentara min junudillahi azza wa jalla, daripada bala tentaranya Allah. Yugawi biha imanul abdi, yang bisa mengokohkan, menguatkan keimanan seorang hamba. Muridnya tanya, halidzalika min syahidin, buktinya mana wahai guru? Gala yaqulu Allah azza wa jalla wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fuada. Buktinya mana wahai guru? Kalau kita dengar cerita, iman kita bisa kuat, semakin kokoh. Dalilnya mana? Kata Imam Junaid Baghdadi, dalilnya firman Allah. Wa kullan naqussu, dan semua kisah-kisah para nabi, naqussu alaik, ku ceritakan kepadamu wahai Muhammad, linuthabbitu bi fuadak, supaya imanmu semakin kokoh. Jadi Nabi Muhammad imannya udah sempurna. Manusia paling sempurna imannya siapa? Rasulullah. Tapi Allah ceritain tuh, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Zakaria. Apa tujuannya? Supaya imannya semakin kokoh. Bahkan Nabi itu didengarkan oleh Allah dalam Quran, bukan kisah-kisah para Nabi aja. Luqman Hakim bukan Nabi. Isa bin Maryam, ya, Isa bin Imran bukan Nabi. Ya, diceritakan bukan hanya Nabi saja, tapi orang soleh ceritakan supaya imannya Nabi menjadi kokoh. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil absar. Allah berfirman, sungguh ada pada cerita mereka orang-orang soleh pelajaran bagi orang berakal. Makanya kalau kita dengar cerita itu, ibu bapak, kisah Islam itu hikmahnya luar biasa. Kalau kita buka kitab-kitab itu enggak hanya Quran, hadis, fatwa ulama, tapi banyak cerita-cerita. Betul. Supaya jadi motivasi. Kadang terpanggil hati dengan cepat ketika dengar cerita. Ya, bukan hanya terpanggil, dengar cerita itu enak. Dengar cerita enak. Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kita, semoga Allah panjangkan umur sehat walafiat, itu ngasih pelajaran kalau ente ceramah, apalagi habis isya sama habis subuh, banyakin cerita. Ya, kalau ceramah habis isya sama habis subuh, banyakin cerita. Orang seneng dengar cerita. Seneng nggak? Nah, Imam Malik bin Dinar pernah berkata, al-hikayatu tahufful jannah, ay taj'aluka ka'annaka ta'ish fil jannah. Cerita-cerita itu bukan dongeng. Cerita-cerita Islami itu seperti hiasan surga. Maksudnya seakan-akan menjadikan Anda itu hidup tapi berada di surga. Orang kalau dengar cerita tuh bengong, enak, nikmat, betul. Tuh. Apalagi kisah orang soleh, apalagi kisah para nabi, seperti kita nih pagi hari ini, kisah para sahabat nih. Wallahu alam, boleh jadi tabi'in, boleh jadi sahabat ini 3 orang. Tapi dengar kisah-kisah mereka itu memanggil hati kita supaya lebih kokoh, lebih beriman. Imam Abu Hanifah namanya siapa? Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah ini gurunya Imam Malik. Imam Abu Hanifah ini wafatnya
tahun 148, ada yang bilang 150 Hijriah. Jadi era tabi'in. Imam mazhab pertama Imam Abu Hanifah. Beliau sempat berjumpa dengan Anas bin Malik dan sahabat-sahabat Nabi yang hadir perang Badar, ketemu tuh Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Sabit. Wali, alim, pendiri mazhab, ahli fikih. Ya, Imam Abu Hanifah ini saking alimnya diminta sama pemerintah Abu Ja'far al-Mansur untuk jadi menterinya, dia tolak, nggak mau. Akhirnya dipenjara, dicambuk 100 kali cambuk. Setelah itu dikeluarin, dikasih duit imbalan 100 onta atau 100 dirham kalau saya desa. Ditolak sama Imam Abu Hanifah. Tersinggung ini raja, dipenjara lagi sampai sakit. Sampai dalam riwayat ungkapan mengatakan meninggalnya Imam Abu Hanifah di rumah tahanan, baik penjara atau diisolasi di rumahnya, nggak boleh kemana-mana sampai meninggal Imam Abu Hanifah. Itu Imam Abu Hanifah mengatakan al-hikayatu anil ulama wa mahasinihim ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi. Hikayat, cerita-cerita tentang ulama dan akhlak-akhlak mereka, perjuangan mereka itu lebih saya sukai daripada belajar fikih. Masya Allah. Pada pendiri mazhab, saya lebih senang dengar cerita tentang orang-orang soleh daripada memperdalam, maksudnya memperbanyak ilmu fikih. Lebih enak dengerin cerita Imam Abu Hanifah nih. Kenapa? Lianna fiha akhlaqul qaum. Karena dengan cerita itu kita mendengar akhlak-akhlak mereka. Ini ilmu pengamalan, dengar cerita itu. Ya, prakteknya seperti itu. Apa guna fikih dan ilmu kalau tidak berakhlak seperti mereka? Makanya lebih asyik dengerin cerita-cerita. Nah, pagi hari ini kita begitu juga dengar cerita orang yang hebat, ya, yang imannya kuat, yang mudah-mudahan kita kecipratan